Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube dan juga akun TikTok saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereaksi sebuah video yang apakah ini video? Bukan ya, bukan video, ini tulisan ya, semacam tulisan pendek seperti itu yang beredar di akun TikTok saya tiba-tiba dari akun bernama Factus Ex Nihilo. Eh, temanya adalah jika Tuhan ada, maka siapa yang menciptakannya? Yang mana ini pertanyaan yang menarik ya. Jika Tuhan ada, maka siapa yang menciptakan Tuhan gitu. Dan saya di sini ada kasih pelan volumenya karena cukup annoying suaranya. Jadi saya mau fokus pada argumennya, jadi biar nggak cukup annoying dengan terganggu dengan suaranya, saya ada kasih pelan suaranya. Dan mari coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu di sini. Sebelum kita baca ini slide-slide-nya, kita baca dulu ini ya. Mengapa pihak ateisme menolak kenyataan logis yang konkret? Percaya karena ada bukti yang konkret itu valid, tetapi jika menghadapi bukti yang tidak sesuai dengan keimanan pribadi, maka akan terjadi penolakan sekalipun itu benar. Saya menghormati keimanan seseorang terhadap sesuatu, oleh sebab itu jika dirasa ada kesalahan, kritik, atau ingin dibantah, maka dengan segenap hati saya akan menerimanya. Saya nggak tahu apa definisi bukti yang dia maksudkan di sini, apakah bukti empiris atau bukti argumentasi, karena bukti itu sendiri memiliki banyak makna dan banyak definisi tergantung konteks kita menggunakan bukti seperti apa. Apakah bukti a priori, apakah bukti a posteriori? Setidaknya kan kalau kita mengkaji epistemologi ada a priori sama a posteriori gitu. Nah, kita mau berbicara bukti dalam pengertian a priori atau a posteriori gitu. Oke, kita langsung ke slide-nya. Jika Tuhan ada, maka siapa yang menciptakannya? Slide pertama. Pendahuluan. Banyak argumentasi dari kaum ateis atau agnostik secara umum menyatakan pertanyaan ini. Tapi apakah pertanyaan ini akan membungkam dan menutupi celah dari kaum teis, atau justru titik ini merupakan kunci kebalikannya? Aku penasaran tuh, ateis dan agnostik mana tuh yang menanyakan hal seperti itu ya, yang banyak menanyakan hal seperti itu. Maksudnya kalau kita mendalami filsafat agama yang serius, hampir tidak ada para filsuf agama yang saya ketahui yang ateis gitu atau agnostik yang menanyakan pertanyaan seperti itu ya. Mereka jarang. Mungkin dalam perdebatan di luar itu mungkin ya. Jawaban saya, pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan mengandaikan bahwa Tuhan adalah entitas kontingen yang merupakan sesuatu yang menerima eksistensinya dari luar dan yang bisa ada atau tidak ada, dan juga yang membutuhkan sebab seperti segala sesuatu yang lain. Yang disebut Tuhan bukan entitas terbesar dalam rangkaian sebab akibat, melainkan sesuatu yang secara ontologis berbeda kategori dari sesuatu yang lain. Ipsum esse subsisten. Ini kata-kata Thomas Aquinas ya. Ada yang esensinya identik dengan eksistensinya, yang tidak menerima adanya dari manapun karena ia adalah ada itu sendiri. Oke, pertama begini ya. Definisi kontingen dulu deh. Kita mulai dari itu. Apa sebenarnya definisi kontingen itu? Ya. Sesuatu, kalau di sini tampaknya Factus ex nihilo ini mendefinisikan kontingen sebagai sesuatu yang bisa ada dan bisa tidak ada. Well, kenapa saya harus sepakat dengan definisi itu? Kenapa saya harus sepakat bahwa kontingen adalah sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada? Misalnya saya bisa menggunakan definisi yang lain. Ibnu Sina misalnya, Ibnu Sina tuh mendefinisikan kontingen sebagai sesuatu yang mungkin Ibnu Sina tuh mendefinisikan kontingen sebagai sesuatu yang keberadaannya itu bergantung kepada sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang bisa ada dan bisa tidak ada gitu. Makanya dalam perspektif Ibnu Sina, alam semesta tuh nggak mungkin nggak ada, alam semesta tuh pasti ada, alam semesta tuh wajib ada. Tetapi meskipun alam semesta tuh wajib ada, harus ada, niscaya ada, tetapi keniscayaan adanya alam semesta itu bergantung pada Tuhan, maka alam semesta itu tetap kontingen. Jadi alam semesta itu nggak mungkin nggak ada dalam perspektifnya Ibnu Sina, tetapi alam semesta tetap kontingen karena keberadaannya bergantung, meskipun niscaya bergantung kepada Tuhan. Jadi kita mulai dari situ dulu. Ketika kita mengatakan suatu itu kontingen, apa yang dimaksud dengan kontingen itu? Kalau kontingen itu adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada atau bisa tidak ada, well, kenapa kita harus sepakat dengan definisi itu? Ya. Terus kemudian ipsum esse subsisten, ini kata-kata dari Thomas Aquinas ya.
Jadi substansi dan esensi dan eksistensi Tuhan itu adalah satu gitu. Divine simplicity, kesederhanaan ilahi. Jadi Tuhan adalah bahwa Tuhan eksistensi dan esensinya adalah satu dan sama. Masalahnya adalah kalau kita konsisten dengan prinsip divine simplicity, maka implikasinya justru kita mengarah pada Tuhan neoplatonis seperti Ibnu Sina. Karena kalau Tuhan itu satu atau tunggal secara utuh di mana kehendak, eksistensi, esensi, pengetahuan, dan tindakannya adalah satu dan sama, maka mestilah tindakan Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga pengetahuan Tuhan itu satu dan sama. Implikasinya alam semesta mestilah sesuatu yang tidak kontingen. Dalam pengertian mungkin ada dan mungkin tidak ada. Argumennya kayak gini. Kalau Tuhan itu niscaya, maka segala yang ada pada diri Tuhan juga mestilah niscaya. Jika segala yang ada pada diri Tuhan itu niscaya, maka kehendaknya Tuhan itu juga niscaya. Satu dan sama kan? Maka kehendaknya juga niscaya. Jika kehendak Tuhan itu niscaya, maka aktualisasi dari kehendak Tuhan itu juga niscaya. Again, dalam diri Tuhan tidak ada perbedaan, maka kehendaknya sama dengan tindakannya. Maka kalau kehendak Tuhan itu niscaya, seperti halnya Tuhan itu sendiri niscaya, maka tindakannya, aktualisasi dari kehendaknya itu juga adalah niscaya. Jika aktualisasi dari kehendaknya itu niscaya, maka aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya. Kalau kemudian aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya, maka konsekuensinya alam semesta sebagai bentuk aktualisasi dari kehendak Tuhan untuk mencipta jugalah niscaya. Kesimpulan akhir, kalau Tuhan itu niscaya dan tindakan Tuhan, pengetahuan Tuhan, kehendak Tuhan, eksistensi dan esensinya itu adalah satu dan sama, maka konsekuensi logisnya alam semesta ini juga adalah sesuatu yang niscaya, bukan sesuatu yang kontingen dalam pengertian sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Artinya kalau kemudian kita menggunakan divine simplicity, kesederhanaan ilahi secara konsisten, justru kita akan mengarah pada Tuhan neoplatonisnya Ibnu Sina, Tuhan yang secara kekal mengaktualkan alam semesta, Tuhan yang tidak pernah tidak mengaktualkan alam semesta, Tuhan yang selalu menciptakan alam semesta, Tuhan yang selalu menopang alam semesta, Tuhan yang tidak pernah on off dalam menciptakan alam semesta. Kalau kita menggunakan kesederhanaan ilahi, di mana Tuhan, eksistensinya, esensinya, kehendaknya, pengetahuannya, dan tindakannya adalah satu dan sama, maka ya alam semesta sebagai konsekuensi logis dari tindakan Tuhan, pengetahuan Tuhan, kehendak Tuhan yang adalah satu dan sama itu juga lah niscaya. Itu konsekuensi logisnya. Ya, kalau saya sendiri tidak keberatan dengan konsekuensi semacam itu, karena berarti Tuhan semacam itu bukanlah Tuhan yang memiliki opsi, memiliki pilihan untuk tidak mencipta atau mencipta. Itu bukan Tuhan teistik sama sekali. Kalau Tuhan teistik kan Tuhan yang dia bisa memilih untuk mencipta atau tidak mencipta. Sedangkan Tuhan neoplatonis justru sebagaimana yang modelkan oleh Ibnu Sina, itu Tuhan yang dia tidak bisa memilih untuk mencipta atau tidak mencipta. Tindakan penciptaan atau tindakan mengaktualkan alam semesta bagi Tuhan adalah suatu keniscayaan logis bagi Ibnu Sina, bukan sebagai suatu kehendak bebas. Dan saya sebagai ateis tidak keberatan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jawaban saya, ketika seorang ateis menjadikan alam semesta sebagai fondasi terakhir dari segala eksistensi, ia tidak sedang keluar dari pertanyaan metafisik saja, melainkan ia sedang menjawabnya dengan entitas yang berbeda label, tapi identik fungsinya. Kalau kita semisal mengganti labelnya dengan alam semesta gitu, tapi tidak merubah esensi ekstensinya, itu sama saja hanya beralih dan tidak membantah pernyataan tersebut. Jika semisal mengganti eksistensi kausa prima misal dengan alam semesta pokoknya selain Tuhan, maka itu mustahil dikarenakan sesuatu yang tidak niscaya, kontingen, tidak dapat eksis jika tanpa campur tangan pihak luar. Oke. Pertama adalah masalah brute fact atau fakta mentah ya. Ketika seorang ateis menjadikan alam semesta sebagai fondasi terakhir dari segala ekstensi, ia tidak sedang keluar dari pertanyaan metafisik saja, melainkan sedang menjawab pertanyaan dengan entitas yang berbeda label tapi identiknya tidak, ya. Tidak ya. Misalnya kalau kita melihat dalam
skemanya Gramopi, initial state atau kondisi awal itu sebagai prima causa, initial state atau kondisi awal sebagai prima causa. Initial state itu nggak harus sesuatu yang seperti prima causa sebagaimana yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas, ipsum esse subsisten, ya. Nggak harus kayak gitu gitu. Prima causa initial state itu dalam perspektifnya Graham Opi itu bisa apa aja gitu. Bisa ya bisa Tuhan Tuhan sebagaimana yang dipahami Tuhan monoteistik yang dipahami secara ortodoks, atau bisa juga sesuatu yang lain yang kita nggak tahu, mungkin hukum alam yang belum kita pahami atau suatu hal yang lain yang belum kita ketahui gitu. Apapun itu bisa menjadi sebagai prima causanya gitu. Dan aku nggak ngelihat kontradiksi logisnya ya dari kita menerima adanya misalnya hukum alam yang belum kita pahami ya yang sejauh ini sebagai penyebab akhir yang menjelaskan kenapa ada alam semesta dibandingkan tidak ada alam semesta kayak gitu, atau mungkin kayak medan kuantum ya sebagai prima causa itu sendiri yang menjelaskan mengapa ada alam semesta ataupun daripada tidak ada alam semesta gitu. Kayak aku nggak ngelihat adanya kontradiksi logis di balik menerima itu semua sebagai sesuatu yang sifatnya prima causa gitu. Kayak tidak ada keharusan bagiku untuk menerima bahwa prima causa itu adalah sesuatu yang ipsum esse subsistens itu. Kayak nggak ada apa keharusan logis bagi saya untuk menerima bahwa prima causa itu pasti ipsum esse subsisten gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian di sini dikatakan ya, sesuatu yang kontingen ya, sesuatu yang tidak niscaya kontingen tidak dapat eksis jika tanpa campur tangan pihak luar. Dan tahu dari mana? Ya, tahu dari mana bahwa sesuatu yang kontingen itu tidak dapat eksis tanpa campur tangan pihak luar. Ini kan berarti sesuatu yang kontingen itu bergantung pada sesuatu yang eksternal gitu. Tapi tahu dari mana bahwa segala hal yang kontingen itu bergantung pada sesuatu yang eksternal untuk keberadaannya. Tahu dari mana bahwa segala hal yang kontingen itu agar bisa menjadi ada itu bergantung pada sesuatu yang lain di luar dirinya. Tahu dari mana? Kalau dikatakan bahwa kita mengetahui itu dari pengalaman kita sehari-hari, di mana dalam pengalaman kita sehari-hari, segala hal yang kontingen, segala hal yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, kontingen dalam definisi Leibniz, ya, sesuatu yang mungkin ada mungkin tidak ada, bukan kontingen dalam definisi Ibnu Sina, kontingen dalam pengertian sesuatu yang mungkin ada mungkin tidak ada. Dalam pengalaman sehari-hari kita, segala yang kontingen itu, yang mungkin ada dan mungkin tidak ada itu, menjadi ada karena sebab-sebab eksternal. Kalau itu yang menjadi dasar ataupun alasan bagi teman-teman untuk mengatakan bahwasannya eh, sesuatu yang kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya, yaitu pengalaman sehari-hari. Jadi berdasarkan pengalaman sehari-hari kita mengetahui bahwa segala yang kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya. Oke, it's fair, tapi berdasarkan pengalaman sehari-hari kita juga, bukan hanya hal-hal yang kontingen itu membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya, tapi sebab eksternalnya itu pasti sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang pasti bersifat spasio-temporal. Karena dalam pengalaman sehari-hari kita tuh nggak ada loh sesuatu yang kontingen, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, dan membutuhkan sebab eksternal, dan sebab eksternalnya itu sesuatu yang bersifat non natural, non spasial, non temporal. Coba factus ex nihilo, kasih aja contoh, satu aja contoh dalam pengalaman sehari-hari sesuatu yang kontingen dan karena itu membutuhkan sebab eksternal, dan sebab eksternalnya itu adalah sesuatu yang bersifat non natural, non spasial, non temporal. Apa coba? Karena berdasarkan pengalaman, kalau ini kan pertanyaan saya tadi ya, tahu dari mana kalau sesuatu yang kontingen membutuhkan sebab yang eksternal untuk keberadaannya? Kalau dijawab berdasarkan pengalaman sehari-hari, oke, pengalaman sehari-hari kita nggak cuma mengatakan bahwa sesuatu yang kontingen membutuhkan sebab yang eksternal bagi keberadaannya, tapi juga sesuatu yang kontingen itu membutuhkan sebab eksternal yang bersifat natural, bersifat spasio-temporal bagi keberadaannya. Jadi kayak coba kasih contoh dari pengalaman sehari. Kalau menggunakan pengalaman sehari-hari untuk mengatakan bahwa sesuatu yang kontingen itu ada gitu. Coba berikanlah contoh dalam pengalaman sehari-hari sesuatu yang kontingen, dan sesuatu yang kontingen itu memiliki sebab-sebab yang sifatnya non natural, non spasio-temporal itu. Dan kalau dikatakan bahwa segala yang kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya sebagai suatu aksioma,
Ya sebagai suatu aksioma, well oke, aksioma itu kan artinya suatu proposisi yang tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kalau kalau kayak gitu cara menjawabnya, aku bisa mengatakan bahwa alam semesta itu sendiri bagi saya adalah sebuah aksioma dan karenanya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut gitu. Atau aku bisa mengatakan bahwa segala yang kontingen membutuhkan sebab eksternal yang bersifat natural dan spasio-temporal sebagai suatu aksioma itu. Jadi kalau mainnya adalah di ranah aksioma, aku bisa mengatakan, oke, kalau kamu mengatakan bahwa segala hal yang kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya sebagai suatu aksioma, aku juga bisa mengatakan kalau begitu aku bisa membuat aksioma aku sendiri, di mana segala hal yang kontingen membutuhkan sebab eksternal yang bersifat natural dan spasio-temporal. Itu aksioma bagiku. Jadi again, tahu dari mana kalau segala yang kontingen membutuhkan sebab eksternal bagi keberadaannya? Kalau dijawab menggunakan pengalaman sehari-hari tadi, maka masalahnya tadi berdasarkan pengalaman sehari-hari kita, bukan hanya segala hal yang kontingen itu membutuhkan sebab eksternal, tapi sebab eksternal bagi hal yang kontingen itu pastilah sesuatu yang bersifat natural dan spasio-temporal berdasarkan pengalaman sehari-hari. Tapi kalau dijawab itu adalah aksioma, maka saya juga bisa membuat aksioma saya sendiri dengan mengatakan bahwa uh, segala hal yang kontingen membutuhkan sebab eksternal yang bersifat natural dan spasio-temporal sebagai sesuatu yang aksioma bagi saya. Jawaban saya, maka upaya ateis dalam mencoba mengganti entitas kausa prima dengan entitas lainnya gagal. Karena syarat agar lolos untuk dijadikan sebagai fondasi kausa prima itu sendiri, yakni esensinya harus aktualitas murni, actus purus, tidak bergantung pada apapun, agar eksistensinya ada. Tidak berada dalam rangkaian atau menjadi salah satu item dalam rangkaian sebab akibat, sekecil atau sebesar apapun. Seperti contohnya nol yang bukan bagian dari bilangan positif atau negatif, ia berbeda kategori dan bukan berbeda skala, ipsum esse subsisten. Oke, masalahnya nol itu kan sesuatu yang sifatnya impersonal ya. Kalau dianalogikan dengan nol, nol itu kan bilangan bilangan matematis yang tidak punya kehendak. Kalau dianalogikannya dengan nol, sejak kapan nol itu punya kehendak? Uh, Kita mulai dari maka upaya adanya mengerti identitas kausa prima dengan entitas lainnya gagal karena syarat agar lolos dijadikan sebagai fondasi kausa prima itu sendiri, yakni actus purus. Nah ini kembali ke awal tadi. Saya belum menemukan adanya keharusan logis yang memaksa saya untuk menerima kausa prima kalaupun memang ada sebagai satu yang actus purus. Keharusan logisnya apa gitu? Saya bisa mengandaikan adanya sesuatu yang non actus purus, bukan aktualitas murni, tetapi dia sebab akhir. Contohnya apa? Medan kuantum. Aku bisa membayangkan itu. Aku bisa membayangkan bahwa medan kuantum itu adalah prima causa itu sendiri dan dia bukan actus purus. Itu bisa aku bayangkan loh. Itu kayak nggak ada kontradiksinya logisnya loh. Di mana letak kontradiksi logisnya? Dari menerima sesuatu yang bukan actus purus, tetapi sesuatu itu tetap prima causa. Apa kontradiksi logisnya? Kenapa satu prima causa itu harus actus purus? Kenapa harus? Kenapa saya tidak bisa mengatakan bahwa prima causa itu bukan actus purus gitu? Apa keharusan logis untuk mengatakan bahwa causa prima itu pasti actus purus? Kalau cuma sekedar mengatakan karena dia tidak bergantung pada hal yang lain, well, aku bisa membayangkan sesuatu yang nggak bergantung pada hal yang lain dan dia bukan actus purus gitu loh. Kayak kontradiksi logisnya di mana? Sehingga memaksa saya harus menerima bahwa prima causa itu haruslah actus purus. Ini sama kayak keberatan tadi ya, yang di awal tadi. Oke, setelah terakhir, kesimpulan, pihak ateis mencoba menolak ontologis metafisik Tuhan, tetapi tidak dapat memberi solusi konklusif untuk menggantikan peran eksistensi Tuhan sebagai causa prima. Mengganti nama Tuhan dengan lainnya tanpa mengganti hakikat esensinya syarat prima causa, itu bentuk usaha dalam mencoba untuk buta, mengganti keseluruhan esensi eksistensi syarat causa prima dengan hal lainnya hanya membuat kondisi semakin menjadi fatal. Menjadikan PSR sebagai jawaban akhir merupakan bentuk pelarian untuk menghindari argumentasi dari kaum teis. Aku nggak paham maksudnya gimana. PSR itu justru argumen yang digunakan oleh pihak teis, bukan tiap pihak ateis. Sejak kapan PSR itu prinsip of sufficient reason, principle of sufficient reason ya, prinsip kecukupan alasan itu kan prinsip yang dirumuskan oleh Leibniz ya untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi itu bukan berangkat dari pihak teisme, itu bukan berangkat dari pihak ateis, itu justru berangkat dari pihak teis. PSR itu
PSR itu bukan bukan tools yang digunakan oleh pihak ateis, itu digunakan oleh pihak teis lah yang menggunakannya gitu. Eh Gini ya, ya itu yang pertama ya terkait terkait kesimpulannya ini. Hmm, oke, gini, pihak ateis mencoba menolak ontologis metafisik Tuhan, tapi gini, ini sebenarnya kita berangkat dari satu pertanyaan yang sama sebenarnya, yaitu mengapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun. Ya, seorang ateis bisa dengan humble, rendah hati mengatakan kita belum tahu jawabannya. Selesai. Kenapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun? Kenapa ada alam semesta dibandingkan tidak ada alam semesta? Kita bisa dengan humble mengatakan kita tidak tahu atau kita belum tahu. Selesai gitu. Mungkin di masa depan kita akan mengetahui jawabannya. Tapi untuk saat ini ya kita belum tahu. Seorang ateis bisa mengatakan seperti itu gitu. Justru ketika kita mengatakan ya karena Tuhan yang menghendaki gitu ya. Itu kayak oke, kalau memang Tuhan yang menghendaki adanya alam semesta dibandingkan tidak ada alam semesta, justru itu tidak menjawab apapun gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan Tuhan untuk menjawab pertanyaan mengapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun, itu nggak ngejawab apapun. Karena pada akhirnya kita bisa ngajukan pertanyaan, kenapa Tuhan ingin ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun? Ini pertanyaannya. Jadi kayak pertanyaan awalnya kan mengapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun. Seorang ateis akan mengatakan kami belum tahu jawabannya apa gitu. Seorang ateis yang rendah hati dia akan mengatakan kami belum tahu jawabannya apa. Tapi nih apa gitu. Kalau kemudian teis mengatakan ya karena Tuhan gitu. Jadi kayak kenapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun ya karena Tuhan. Oke. Itu gak ngejawab pertanyaan gitu loh. Itu hanya membuat pertanyaannya berubah bentuk menjadi kenapa Tuhan ingin ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun. Kayak kayak gitu. Kan kalau kemudian ujung-ujungnya para teis ini juga mengatakan ya kami nggak tahu kenapa Tuhan menghendaki hal itu, ya berarti sama aja dong. Pada akhirnya ateis dan teis sama-sama nggak tahu gitu mengapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun gitu. Tetapi posisi ateis lebih sederhana secara ontologis karena dia memangkas dari awal, dia langsung mengatakan saya tidak tahu atau saya belum tahu. Dia tidak perlu mempostulatkan adanya sesuatu yang sifatnya supranatural di belakang pertanyaan itu. Maka posisi ateis itu lebih sederhana secara parsimoni dibandingkan posisi teis. Karena dia langsung memangkas pertanyaannya dari awal, kami nggak tahu, kami belum tahu, selesai. Sedangkan seorang teis masih perlu mengasumsikan adanya Tuhan yang kemudian ketika ditanya lagi baru kemudian mengatakan tidak tahu. See the difference, lihat perbedaannya kan. Jadi kayak ini pertanyaan yang sebenarnya belum dapat kita jawab secara mutlak, baik dan ini beban untuk kedua belah pihak, baik ateis maupun teis, bukan cuma salah satu pihak. Itu mungkin tanggapan saya untuk tulisan ini. Uh, See you next time teman-teman semua.